Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Subang, Kabupaten Subang. Video ini berisi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Lebih rinci, video ini berisi praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberi penawaran, bukan paksaan. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru beralih dari stimulus respon menjadi proaktif. Guru pun mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik sehingga akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Marvel mengeluhkan saat mengerjakan tugas kelompok, teman-temannya tidak pernah membantu. Tugas kelompok hanya dikerjakan olehnya seorang diri, sementara teman-temannya sibuk memainkan gadget. Capek banget sih. Setiap kerja kelompok, aku terus yang kerja. Kalian kok main HP terus sih? Apa? Aku pikir kamu lebih suka kerja sendiri. Iya Marvel, kamu selalu ambil alih semuanya. Kami jadi bingung mau ngerjain apa. Pokoknya kalian gak ngerasa, aku tuh capek ngerjain sendirian. Kalian harusnya bantu dong. Ada apa ini Marvel? Dari tadi ribut terus ya? Jadi gini Bu, ini kan sekarang ada kerja kelompok. Cuman mereka gak ngebantuin sama sekali Bu. Oke, baik. Tenangkan dulu diri kalian. Lalu kita akan lakukan pengidentifikasian masalah dulu ya. Pertama, yang kamu rasakan, Marvel rasakan adalah Marvel tidak merasa dibantu oleh teman satu kelompoknya, Puji dan Bani saat mengerjakan tugas kelompok, begitu? Iya Bu. Baik, jadi masalah ini adalah kurangnya komunikasi saat pembagian tugas dalam kerja kelompok, begitu kan? Ya, nah sekarang kita akan mencari solusi bersama. Ibu ingin kalian memikirkan apa yang harus kalian lakukan supaya tugas kelompok berikutnya bisa dikerjakan secara bersama-sama. Mungkin kita bisa membagi tugas dulu sebelum mulai mengerjakan agar tiap orang dapat tugasnya masing-masing. Setuju, kalau begitu setiap apa yang kita kerjakan harus ditentukan dulu apa yang kita kerjakan yang terlebih dahulu. Saya juga setuju dengan begitu. Kita semua tahu apa yang harus dikerjakan. Bagus, jadi kita semua punya rencana untuk tugas yang akan datang. Nah, bagus. Jadi sekarang kita sudah punya rencana membagi tugas dengan jelas setiap ada tugas kelompok. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat rencana ini? Saya merasa lebih baik sih Bu. Ya. Semoga ini bisa membantu kita bekerja sama dengan lebih baik lagi. Saya juga lebih lega, jadi saya tahu apa yang harus saya kerjakan lebih dahulu. Saya akan berusaha lebih aktif lagi. Oke, baik. Kalau begitu permasalahannya sudah diselesaikan. Kedepannya jika ada masalah lagi, jangan ragu untuk mengkomunikasikannya ya di antara teman satu kelompok. Jangan sampai kalian memendam perasaan sendiri. Tugas kelompok itu harus dikerjakan secara berkelompok, bukan masing-masing. Gitu ya? Nah, Ya Bu. halo semuanya, nama saya Marvel Adriansyah. Setelah saya berdiskusi bersama teman-teman kelompok saya dan juga Bu Fitri,
saya menjadi lebih paham bahwa di dalam sebuah kelompok, komunikasi itu sangat penting. Di diskusi ini juga membuka pandangan saya bahwa kerjasama dalam kelompok itu sangat penting juga. Sekian dari saya. Terima kasih atas pengalaman berharga dari Bu Fitri dan teman-teman saya yang menjadikan pengalaman dan pembelajaran. Kasus kedua, Elva beberapa kali kedapatan sedang live Instagram saat jam pelajaran. Akibatnya, materi pembelajaran banyak yang tidak ia pahami. Ibu ada apa ya panggil Elva kemarin? Ya Elva, tadi Ibu ngobrol dengan guru biologi. Beliau mengatakan bahwa kemarin ketika beliau mengajar di kelas, Elva tampak tidak fokus dan malah kedapatan live IG di kelas. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ibu ingin memastikan dulu kita di sini saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Ibu ingin memastikan kalau Eva merasa didengar dan dipahami sebelum kita membahas apa yang telah terjadi. Ibu tahu Elva adalah anak yang cerdas dan biasanya berpartisipasi aktif dalam kelas, ya. Bisa Elva ceritakan apa yang terjadi kemarin? Elva minta maaf Bu. Elva kembali melakukan Instagram saat pembelajaran karena Elva merasa bosan dan ingin bersenang-senang dengan teman-teman. Baik Elva, kita semua tahu tidak ada manusia yang sempurna. Namun ketika terjadi kesalahan, kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Kita harus berusaha untuk memperbaiki. Ibu mengerti Elva merasa bosan, tapi penting bagi kita untuk mengetahui alasan di balik tindakan tersebut. Bisa Elva jelaskan lebih lanjut bagaimana perasaan Elva saat itu dan mengapa Elva memutuskan untuk live Instagram? Elva merasa pelajarannya membosankan dan tidak terlalu penting. Elva pikir dengan live Instagram, Elva bisa membuat suasana lebih menyenangkan. Ibu tahu kalau Elva sedang mencari cara untuk menghindari kebosanan yang Elva rasakan. Tapi melakukan live IG saat pelajaran bisa mengganggu proses belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi live IG saat pembelajaran itu tidak menghormati guru dan teman-teman yang sedang belajar. Bagaimana menurut Elva hal itu? Iya Bu, Elva sekarang sadar bahwa itu tidak sopan dan mengganggu yang lain. Ibu senang Elva menyadari dampaknya. Salah satu kesepakatan kelas yang kita pegang di sekolah ini adalah saling menghormati. Menghormati guru dan teman-teman saat pelajaran adalah bagian penting dari proses belajar. Apa yang menurutmu bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa hal ini tidak akan terulang lagi di masa depan? Elva bisa meminta maaf kepada guru dan teman-teman Elva. Elva juga bisa berjanji untuk lebih fokus dan tidak mengulangi hal ini lagi. Itu adalah langkah awal yang baik. Selain meminta maaf, bagaimana kalau kita mencari cara agar pelajaran menjadi lebih menarik bagi Elva? Apakah ada cara atau ide yang kamu pikirkan yang bisa membantu membuat pelajaran lebih menarik dan interaktif? Mungkin bisa ada lebih banyak diskusi kelompok atau kegiatan yang melibatkan kami secara langsung. Itu saran yang bagus. Ibu akan berbicara dengan guru biologimu tentang bagaimana kita bisa menjalankan ide-ide tersebut. Dan mengenai tindakanmu, bagaimana kalau kamu membantu menyusun presentasi tentang pentingnya etika di media sosial untuk dibagikan dengan teman-teman sekelasmu. Ini bisa jadi cara baik untuk menunjukkan komitmenmu. Elva setuju Bu, Elva akan melakukannya. Terima kasih atas kesediaan Elva untuk memperbaiki situasi ini. Ibu yakin Elva bisa belajar dari pengalaman ini dan tumbuh menjadi lebih baik. Mari kita bekerja sama untuk membuat lingkungan belajar kita lebih baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Elva setelah kita menemukan solusi atas permasalahan ini? Elva termotivasi untuk menjadi lebih baik, Bu. Kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana cara kita belajar dan tumbuh dari kesalahan tersebut. Jika Elva membutuhkan dukungan atau bantuan dari ibu, pintu ibu selalu terbuka untuk Elva. Terima kasih Elva. Ibu percaya Elva pasti bisa melakukan ini dengan baik. Baik Ibu, Elva akan berusaha menjadi lebih baik. Bagus sekali Elva. Ibu yakin Elva pasti bisa menjadi lebih baik. Terima kasih ya Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva dari kelas 10-8.
Saya sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh Bu Fitri tentang permasalahan saya selama pembelajaran. Saya harus lebih berkonsentrasi dan berperan aktif saat pembelajaran agar saya tidak mudah merasa bosan saat pembelajaran. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.